Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Cahyanti Aprilia dari kelompok 7 PCD. Di sini saya akan menjelaskan skrip jurnal modul 2 yang kemarin. Pertama, di sini import NumPy SNP. Ini maksudnya kita mengimport library NumPy atau numerical Python untuk membuat array dan dipanggil dengan NumPy. Di sini maaf pakai NP. Maaf ya NP. Kemudian di sini ada import library untuk membuat perubahan pada citra, misalnya seperti membuat area plot dalam citra dan menampilkan citranya, yaitu digunakan import matplotlib.pyplot as plt. Plt ini kayak kita cuma manggil gitu aja sih. Kita pengganti ini tuh kita panggil plt gitu. Nah, terus di sini ada import library untuk membaca gambar, mengkonversi, dan melakukan perhitungan matriks secara histogram. Di sini kita menggunakan import cv2 as cv2. Kemudian di sini ada import library untuk membaca gambar dan mengkonversi gambar. Kita tuh pakai import matplotlib.image as empty image. Kemudian yang terakhir ada import library untuk program yang kita buat ini bisa berinteraksi dengan sistem operasi. Kita pakai import OS. Nah, di sini proses yang pertama dilakukan adalah kita akan melakukan import foto dengan cv2, yaitu dengan menggunakan cv2.imread. Oke, imread. Nama ininya waifu.jpg ini memang harus ditambahin ya karena dia dalam bentuk foto. Kemudian di sini kita mengkonversi warna fotonya menjadi abu. Di sini ada gray image, cv2 color image, cv2 color underscore background gray. Oke. Kemudian di sini ada menampilkan hasil foto. Kalau menampilkan hasil foto itu gampang aja pakai plt.imshow kemudian namanya. Sini gray. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian yang proses ketiga kalau untuk di soal ini proses pertama ya. Yang pertama itu translasi. Translasi itu yang pertama kita lakukan adalah agar nantinya ukuran dari gambar atau foto yang kita gunakan ini dapat dimasukkan pada baris dan kolom, kita menggunakan row, col sama dengan gray image dot shape. Kemudian kita print row ya, print row nanti Pak. Terus dibuatkan variabel sebagai wadah sementara untuk menampung matriks yang akan digeser nanti, sehingga dilakukan penambahan pada row dan col masing-masing 50. Row ini maksudnya baris, col ini maksudnya kolom ya. Nah, di sini prosesnya itu translasi sama dengan np.zeros row plus 50, col plus 50. Di sini ini maksudnya baris sama kolomnya itu ditambahin sama-sama 50 sesuai yang diminta sama soal. Kemudian proses selanjutnya itu kita buatkan variabel sebagai wadah untuk menampung matriks yang nantinya ukurannya akan didapatkan ya. Di sini kalau kita mau nampung ukuran itu kita pakai dot shape ya. Jadi di sini translasi 2 sama dengan np0 gray image dot shape. Kemudian di sini ada n biasanya kayak di rumus pakai n sama m. Di sini n-nya minus 50 dan m-nya plus 50 atau 50 biasa. Di sini nih kita lakukan proses translasi. Dilakukan perulangan i sesuai dengan jumlah baris dan jumlah baris i atau jumlah baris i dan j sesuai dengan jumlah kolom. Jadi di sini perulangannya itu kita pakai for i in range itu dalam kurung row sama for i in j itu sama in range itu dalam kurung kolom ya. Nah, dilakukan proses translasi dengan menambahkan besarnya pergeseran dalam arah X yang merepresentasikan baris yaitu M. Kalau baris itu pakai M, kalau kolom itu pakai N nanti. Nah, di sini translasi kurung siku I, kurung siku J plus M sama dengan gray image proses dari I ke J ya. Dia kayak disesuaikan gitu, dikaitin nah gitu dari I ke J gitu. Kemudian di sini proses untuk translasinya juga nanti di bawah. Dilakukan perulangan I sesuai dengan jumlah baris dan J sesuai dengan jumlah kolom. Sama
pakai formasi, kemudian kita langsung lakukan translasi dengan menambahkan besarnya pergeseran dalam arah Y ya. Tadi kan udah dalam arah X, sekarang arah Y kita menggunakan kolom, yaitu plus N. Di sini translasi 2, kemudian siku I siku J sama dengan translasi I plus N siku J. Nah, baru kita print nih proses translasinya, yaitu yang kita print itu translasi 2. Habis itu, kita bisa tampilin ya. Jadi plt.imshow biasa ya, kalau mau nampilin itu pakai plt.imshow. Translasi 2 kita panggil nama variabelnya. Kemudian cmap gray. Jadi warnanya tetap gray. Ini hasil matriksnya. Kemudian hasil translasinya tuh kayak gini. Jadi image-nya itu bergeser. Kemudian setelah itu, ini adalah proses pencerminan terhadap sumbu Y. Yang pertama, kita harus membuatkan variabel yang menampung nilai matriks dengan ukuran yang akan kita dapatkan. Nama variabelnya itu cermin Y. Kemudian np.zeros, ingat ya, kalau kita mau cari ukuran itu gray image, pokoknya dot shape. Kemudian ukuran gray image nanti akan dimasukkan ke dalam baris atau row dan kolom atau col. Kemudian row, col sama dengan gray image dot shape. Dilakukan perulangan I sesuai dengan jumlah baris dan J sesuai dengan jumlah kolom. Kemudian perulangan dilakukan sesuai dengan jumlah baris atau row dan kolom atau col agar proses pencerminan bisa sesuai dengan indeksnya. Makanya di sini perulangannya itu dia I-nya in range row, kalau J-nya in range col. Kemudian dilakukan proses pencerminan terhadap sumbu Y. Angka 3 yang ini bisa diisi berapa saja, asalkan rumus yang digunakan itu sesuai dengan yang telah kita diajarkan ya, yang ada di PPT gitu. Terus untuk nilai matriks gray image, baris ke I, kolom ke J, diisi ke nilai cermin Y, baris ke I, kolom ke 3J. Jadi di sini kita akan melakukan proses menampilkan plt.imshow cermin Y, cmap sama dengan gray. Nah ini hasilnya kayak gini. Jadi fotonya tuh mantul gitu, kayak cermin gitu kan, pantulan apapun yang ada di hadapannya kayak gitu. Nah terus ini pencerminan terhadap sumbu X. Yaitu yang pertama tuh sama, kita tuh masih buat variabel untuk nampung nilai matriksnya ya, gray image dot shape. Kemudian sama juga ini masih kita pakai row, prosesnya masih sama seperti yang di atas. Dilakukan perulangan I sesuai dengan jumlah baris dan J sesuai dengan jumlah kolom. Perulangan dilakukan sesuai dengan jumlah baris atau kolom agar proses pencerminan bisa sesuai dengan indeksnya. Sama masih perulangannya I in range row sama J in range col. Kemudian dilakukan proses pencerminan terhadap sumbu X. Angka 3-nya masih ya, supaya bisa ini aja. Angka 3 ini bisa diisi berapa aja, yang penting sesuai sama rumus. Dan untuk nilai matriks gray, image baris ke I, kolom ke J diisi ke nilai cermin X, baris ke I, kolom ke baris ke 3I, kolom ke J. Jadi cermin X, siku 3 min I, siku J sama dengan gray image, siku I, siku J. Kita menampilkan sama PLT, jadi gambarnya tuh kebalik gitu ya, karena ini kan pencerminan terhadap sumbu Y, sumbu X, sorry. Nah, proses selanjutnya ada dilatasi. Dilatasi ini kita membuat ukuran image-nya itu supaya bisa lebih besar gitu. Prosesnya masih sama. Yang pertama ini ada row col, gray image, shape untuk mendapatkan ukurannya. Kemudian skalanya di sini kita buatkan sama dengan 3. Kemudian di sini juga kita buatkan variabel atau wadah sementara yang berfungsi untuk mengatur ukuran dilatasi dengan dikali skala tersebut. Jadi prosesnya itu sama dengan dilatasi np0 row dikali skala, col dikali skala. Nah, kemudian akan dilakukan perulangan sesuai dengan panjang ukuran matriks dari dilatasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses dilatasi. Dilatasi row, col
sama dengan gray image dan shape sama ini ya, sama yang sebelumnya untuk mendapatkan ukurannya nanti. Dan skalanya sama dengan 3 ini kita buat aja sih, maksudnya bebas ini berapa aja. Nah, terus kita buatkan variabel untuk wadah sementara yang berfungsi untuk mengatur ukuran dilatasi dan dikali skala tersebut, skala yang ini nih. Nah, dilatasi sama dengan np.zeros rho dikali 3 kol dikali 3. Dilakukan perulangan sesuai dengan panjang matriks dari dilatasi. Agar semua indeksnya dapat terisi, maka kita gunakan for i in range len dilatasi, for j in range len dilatasi. Terus dilakukan proses pembagian gray guna nilai yang dimasukkan ke baris i dan kolom j sesuai dengan nilai matriks gray. Pada dilatasi, posisi indeksnya tetap. Dan gray yang harus diubah karena ini di atas kita kan udah ngali dilatasi ini sama 3, jadi di proses selanjutnya dilatasi baris ke i ke kolom j itu gray image integer i dibagi 3 j dibagi 3. Kita pakai integer ya supaya hasilnya tidak bisa buat. Dan di sini menampilkan hasil dilatasi biasa ya, plt.imshow dilatasi, CMap sama dengan gray gitu. Ini hasil dilatasinya. Nah, selanjutnya kita ke proses rotasi. Ke atas dulu nih. Ini untuk di yang pertama ini kita kan import library biasa sama kayak di proses sebelumnya. Di sini juga untuk import gambar sama yang sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan prosesnya. Ya. Nah, di sini membuat fungsi untuk proses rotasi ya. Proses operasi rotasi. Di sini kita menggunakan fungsi def. Nah, itu rotasi gambar, koma derajat. Ini drj ini derajat. Memberi ukuran citra untuk img dan CIMG. Ini maksudnya panjang, koma lebar sebenarnya ini. Tapi pakai 1-2 aja supaya gampang. Sama dengan gambar dot shape. Nah, kemudian mengatur pusat citra, pusat X, pusat Y. Panjang dibagi 2 dan lebar dibagi 2, koma ini kan. Kemudian kita membuat variabel atau wadah citra sementara dengan nama root dan np.zeroImage.shape nanti ya untuk bisa masuk ukurannya. Melakukan konversi derajat ke radian, namanya itu sudut. Derajat ini kita nggak singkat supaya gampang, derajat dikali pi dibagi 180. Setelah itu kita melooping dengan nilai baris citra dan nilai kolom citra sesuai ya. Jadi for i in range ini panjang, for j in range ini lebar. Rumus perhitungannya ini sesuai dengan yang ada di slide ya. Jadi ini pakai integer dulu nih. X sama Y sama integer. Cos, kalau untuk cos, sin sama sin, cos ini udah ada di sana. Nah, di sini nih sudutnya maksudnya ini konversi yang tadi. I ini baris ya. Baris dikurangi pusat X, kemudian sudut ini dikali sin, terus kolom dikurangi pusat Y, kemudian ditambah pusat X. Sama ini juga sin, sudut kalikan. Terus I atau baris dikurangi pusat X ditambah cos dikali sudut. Kemudian di sini J atau kolom dikurangi pusat Y ditambah pusat Y. Nah, di sini clipping. Apa ini maksud dengan clipping? Clipping merupakan proses yang akan dilakukan apabila hasil yang kita dapatkan nanti itu keluar dari interval gitu. Nggak sesuai sama interval yang udah kita tetepin. Derajat keabuannya maksudnya yang lambangnya itu I. Terus prosesnya gini, if X kurang dari 0 or X lebih besar dari panjang. Panjang ini maksudnya sama dia kayak MG1 tadi tuh. Kemudian atau nih Y kurang dari 0 atau Y lebih besar dari lebar. LIMJ itu. Nah, terus continue dilakukan, prosesnya itu continue, dia akan berlanjut. Root, ini nama variabel yang tadi udah kita buat. Kolom J ke baris I sama dengan gambar Y ke X gitu. Pengembalian nilai citra dengan return. Kita memanggil fungsi ya, def-nya tadi call function root. Ini udah kita buatin kan tadi di atas root terus itu. Nah, root sama dengan rotasi image 30. Di sini 30 itu emang udah ditentuin sama soalnya dia maunya segitu. Kita menampilkan gambar dan kita ini dulu, tapi sebelum menampilkan gambar kita tuh set size picture-nya gitu.
Set size itu maksudnya kita atur ukurannya ya. Jadi plt.figure figure fixed size. Dia pakainya fixed size gitu. 10,10 figure plt.subplot 1,2,1. Nah, di sini kita tampilkan dulu citra semula. Jadi kita bisa bandingin citra semula sama setelah kita rotasi. Ini kita tampilkan plt.imshow root, cmap sama dengan gray. Ini hasilnya. Nah, udah selesai ya. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.